Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, dalam Islam, sihir adalah perbuatan yang sangat dilarang karena dianggap sebagai tindakan kufur dan dapat menyebabkan kerusakan besar dalam masyarakat. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap praktek sihir dan menganjurkan umat Muslim untuk menjauhinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan, dan menuduh zina wanita yang menjaga kehormatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada episode kali ini, kita akan membahas berbagai jenis sihir yang dikenal dalam ajaran Islam. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Nah, berikut adalah jenis-jenis sihir dalam Islam. Jenis sihir yang pertama adalah sihir pengasihan atau mahabbah. Sihir mahabbah adalah jenis sihir yang berkaitan dengan cinta. Sihir mahabbah bekerja dengan cara memunculkan rasa cinta yang berlebihan terhadap korban, sehingga korban menjadi sangat terobsesi kepada pelaku sihir. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwalah, pelet, adalah kesyirikan." Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam, sihir mahabbah dikenal juga dengan sebutan at-tiwalah. Sihir ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah atau masih lajang. Dikutip dari buku Halal Haram Ruqyah, karya Musdar Bustama, terdapat tanda-tanda khusus ketika seseorang mengalami sihir mahabbah, seperti tiba-tiba merasa sangat tertarik atau mencintai seseorang tanpa alasan yang jelas. Perasaan ini biasanya muncul secara mendadak dan intens, mengalami mimpi yang berulang tentang orang yang mengirimkan sihir. Mimpi-mimpi ini bisa sangat nyata dan mempengaruhi pikiran serta perasaan setelah bangun tidur. Merasa sangat cemas atau gelisah ketika tidak berada di dekat orang yang mengirimkan sihir, meskipun biasanya tidak merasa seperti itu. Dan terkadang mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, pusing, atau rasa lelah yang berlebihan tanpa alasan medis yang jelas. Jenis sihir yang kedua adalah sihir pemisahan atau tafriq. Yang dimaksud dengan sihir pemisah adalah sihir yang ditujukan untuk memisahkan pasangan suami istri yang saling mencintai. Juga termasuk ke dalam sihir ini adalah sihir yang ditujukan untuk membuat permusuhan dan kebencian di antara dua orang sahabat atau kerabat dekat. Jenis sihir ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka mereka mempelajari dari keduanya sihir yang dengannya mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Sihir sendiri ada banyak macamnya dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Salah satunya sihir pemisah yang bertujuan untuk menghancurkan atau mencerai-beraikan keharmonisan hubungan antar manusia. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu bentuk sihir yang paling berbahaya adalah yang menyebabkan perpecahan antara suami dan istri. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirim bala tentaranya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Salah seorang dari mereka datang dan berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Iblis menjawab, 'Kamu belum melakukan apa-apa.' Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya sampai aku memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka iblis mendekatkannya kepada dirinya dan berkata, 'Kamu yang terbaik.' Hadis riwayat Muslim. Secara fisik, sihir pemisah menyerang pandangan mata dan secara psikis menyerang pikiran. Salah satu tandanya adalah mulai munculnya gangguan pada pandangan mata yang bisa membuat seseorang melihat wajah atau penampilan pasangan nampak lebih buruk atau menakutkan. Selain munculnya perubahan pandangan, sihir ini ditandai dengan adanya gangguan mental hingga menjadi labil dan emosi sulit terkendali.
Sihir yang ketiga adalah sihir penyakit atau tathwir. Sihir penyakit adalah jenis sihir yang digunakan untuk menyebabkan penyakit pada seseorang. Penyakit ini bisa berupa penyakit fisik maupun mental. Adapun penyakit fisik yang dimaksud yaitu penyakit yang menyerang tubuh seseorang sehingga mereka menderita sakit yang tidak dapat dijelaskan oleh pengobatan medis konvensional. Contohnya bisa berupa sakit kepala berkepanjangan, nyeri tubuh, atau penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh meskipun telah diobati secara medis. Sedangkan sihir yang menyebabkan gangguan mental yaitu sihir yang menyerang pikiran dan mental seseorang, seperti depresi, kecemasan berlebihan, atau bahkan kegilaan. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid bin Al-Asam, sehingga Nabi SAW merasa seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Hingga pada suatu hari atau suatu malam, Nabi SAW berdoa kemudian berdoa lagi, lalu bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku atas apa yang aku minta?" Lalu beliau bersabda lagi, "Telah datang 2 orang malaikat kepadaku, satu duduk di dekat kepalaku dan satu lagi di dekat kakiku." Lalu yang satu berkata kepada temannya, "Apa penyakit orang ini?" Temannya menjawab, "Disihir." Lalu yang pertama bertanya lagi, "Siapa yang menyihirnya?" Temannya menjawab, "Labid bin Al-A'sam." Lalu yang pertama bertanya lagi, "Dengan apa dia disihir?" Temannya menjawab, "Dengan sebuah sisir dan rambut yang rontok serta selubung mayang kurma jantan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sihir yang keempat adalah sihir khayalan atau takhalyul. Takhalyul adalah jenis sihir yang membuat seseorang melihat hal-hal yang sebenarnya tidak nyata atau berbeda dari kenyataan. Ini adalah bentuk sihir yang membuat mata atau pikiran seseorang tertipu. Sihir khayalan biasanya mempengaruhi indera penglihatan atau perasaan seseorang, sehingga mereka melihat atau merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sihir ini sering digunakan untuk menipu atau mengelabui orang lain, membuat mereka percaya bahwa sesuatu yang mereka lihat atau rasakan adalah nyata, padahal sebenarnya tidak. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul, menang, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu adalah tipu daya tukang sihir, belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Ayat ini menggambarkan bagaimana para penyihir Firaun membuat sihir khayalan sehingga tampak bagi orang-orang bahwa tongkat mereka berubah menjadi ular. Namun, Allah menjelaskan bahwa itu hanya tipu daya dan tidak nyata. Sihir khayalan, takhalyul, pada zaman sekarang masih dapat ditemui dalam berbagai bentuk yang lebih modern. Teknologi dan media massa sering kali menjadi alat bagi pelaku sihir atau penipu untuk menciptakan ilusi dan menipu persepsi masyarakat, misalnya seperti ilusi optik, pertunjukan sulap, dan hipnotis. Hal tersebut digunakan untuk menipu mata manusia, membuat mereka melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau berbeda dari kenyataan. Mereka menggunakan trik-trik tertentu untuk menciptakan ilusi yang membuat penonton percaya bahwa mereka memiliki kemampuan supranatural, padahal sebenarnya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua terlindung dari pengaruh sihir, kejahatan jin dan manusia, serta segala bentuk keburukan yang dapat membahayakan iman dan kehidupan kita. Amin. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like dan share video ini kepada teman dan keluarga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.